إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. Dunia semakin gaduh, kekerasan, bencana, dan konflik muncul silih berganti. Semua masalah tadi memasuki aspek-aspek personal seperti keluarga, pasangan, anak dan pekerjaan, serta lingkungan kita, yang membuat hidup semakin hilang arah. Bukankah semua ini sedang terjadi? Tidakkah kita mendambakan perubahan? Tapi sadarkah kita bahwa ada orang yang hadir di ruang perubahan untuk sekedar tersentuh dan menangis? Namun hanya sedikit yang bertanya, bagaimana agar perubahan ini bisa tetap hidup? Dalam sejarah Islam, yang membuat Utsman bin Affan mulia bukan karena ia punya harta. Saat sumurnya dibutuhkan, Utsman tidak bertanya apa keuntungannya buat saya. Ia justru bertanya, kalau bukan saya, lalu siapa? Sejarah tidak mengingat siapa yang hanya sekedar menikmati perjalanan. Sejarah selalu mengingat siapa yang punya peran untuk menopang. Titik balik adalah ruang, dan anggota STB adalah peran untuk memastikan perjalanan makna ini tidak berhenti di kita. Dalam setiap perjalanan besar, selalu ada dua jenis manusia. Mereka yang hanya hadir, dan mereka yang memastikan di belakang layar agar perubahan itu punya nafas yang panjang. Apakah kita sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Siti Karimah keduluan sama saya, Bu, salamnya, Bu. Tapi saya izin jawab salam Bu Siti Karimah juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu ayah bunda semua. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Senang banget pagi hari ini bisa membersamai titik balik lagi Bapak Ibu ayah bunda semua, terutama untuk 40-an orang yang sudah hadir pagi hari ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas ketepatan waktunya hadir di kajian titik balik pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa kasih banyak nikmat terbaik buat kita hari ini Bapak Ibu ayah bunda semua. Allah kasih banyak kebaikan-kebaikan, Allah titipin banyak keberkahan, Allah jagain terus amanah-amanah kita gitu ya. Allah juga terus jaga keluarga kita, jaga tugas dan pekerjaan kita, jaga keimanan kita dalam koridor yang paling baik ya, yaitu adalah koridor yang punya manfaat buat banyak orang. Itu maka Bapak Ibu ayah bunda semua, di awal ini seperti biasa saya pengen ngajak kita semua untuk mengawali hari dengan energi syukur, dengan energi positif, dengan vibes untuk terus bisa melihat kebaikan-kebaikan dari apapun itu ya, baik dari orang, dari kejadian, dari keadaan, dari lingkungan, dari sebuah kondisi. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang insya Allah selalu bisa melihat sisi positif ya Bapak Ibu dari setiap kejadian yang sudah Allah titipin buat kita. Karena insya Allah tidak lain dan tidak bukan setiap kejadian itu hadir buat kita untuk naik kelas setiap hari. Buat kita untuk semakin dekat sama Allah, buat kita untuk semakin bisa mensyukuri apa-apa yang sudah Allah titipin buat kita. Maka semoga energi syukur ini atau rasa syukur kita selalu bisa kita curahkan. Selain dengan kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, kita juga bisa terus mencerminkan dari sikap dan amal-amal terbaik kita ya insya Allah. Salah satunya mungkin curahan rasa syukur Bapak Ibu adalah
tidak mau menyia-nyiakan kesempatan untuk hadir lebih awal, makanya alhamdulillah sudah ada 50-an orang yang hadir lebih awal juga nih. Apalagi yang sudah hadir lebih awal, on cam juga lebih awal ya. Terima kasih. Tadi ada Bu Siti Karimah, kemudian ada Bunda Hani di Mojokerto sudah terlihat on cam ya. Ada Bunda Risna, lalu ada Bunda Afifah juga nih yang sudah kelihatan wajah-wajahnya. Alhamdulillah ya. Segar-segar tapi nggak tahu segernya karena wudhu atau karena udah mandi ya. Ya tapi alhamdulillah insya Allah keduanya nggak masalah lah ya Bu ya. Terserah orang mau tahu saya udah mandi atau enggak gitu. Yang penting di depan layar saya charming gitu ya, Insya Allah. Semoga sehat-sehat Bapak Ibu, terutama yang sudah on cam. Terima kasih banyak pagi hari ini. Yang kedua Bapak Ibu, tidak lupa ada Bu Sutirah juga di Tangerang sudah buka kameranya. Alhamdulillah. Selamat datang semuanya. Dan Bapak Ibu yang kedua, Nuga pengen ngajak kita untuk sama-sama bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan terus mengawali hari dengan rasa syukur, dengan mendawamkan sholawat, kita bisa mastiin hati kita pagi hari itu nggak akan terpengaruh gitu ya. Kita bisa mastiin bahwa kita mengawali hari dan siap menghadapi setiap tantangan, setiap ujian hari ini ya insya Allah kita nggak terpengaruh sama keburukan-keburukan orang, mungkin ya keburukan-keburukan yang menggoda kita untuk melihat kejelekan dari sebuah keadaan, nauzubillah ya. Dan maka semoga sholawat ini juga jadi semangat untuk kita terus bisa menebarkan kebaikan buat sebanyak mungkin orang, insya Allah ya. Ada Pak Yusrizal juga, terima kasih Pak sudah standby dari awal nih alhamdulillah. Bapak Ibu Ayah Bunda semua yang mau bantu ingatkan, yang mau bantu reminder atau mau bantu sebarluaskan sesi webinar kita pagi hari ini juga dipersilahkan ya. Insya Allah semoga dari apa-apa yang sudah kita share ya, ikhtiar ngetiknya kita, ikhtiar update statusnya kita, ikhtiar ngirim pesannya kita, ini Allah nilai jadi salah satu kebaikan yang punya pahala di sana, insya Allah. Baik Bapak Ibu Ayah Bunda semua, pagi hari ini gimana kabarnya? Ini hari Selasa ya, 16 Juni 2026. Waktu makin makin apa namanya cepat berlalu, alhamdulillah. Tidak terasa mungkin beberapa waktu lalu kita masih merasa ada di awal tahun 2026, tiba-tiba sudah ada di pertengahan tahun nih, Masya Allah ya. Kalau anak-anak muda biasanya punya resolusi Bapak Ibu, resolusi tahun 2026 ya, resolusi di tahun baru gitu ya, tahun baru Masehi. Tapi ternyata Bapak Ibu, untuk yang mungkin belum tahu, untuk yang mungkin terlewat informasinya, alhamdulillah tadi malam ya, tadi malam ya, pada saat memasuki waktu maghrib, kita sudah memasuki tahun baru Hijriah gitu ya, alhamdulillah. Allah masih izinkan kita untuk bisa terus hadir, untuk bisa terus menjalani hidup sampai di tahun 1448 ini, insya Allah. Semoga apa-apa yang kita lakukan di tahun lalu ya Bapak Ibu, ini karena nggak biasa ada yang nyebutin selamat tahun baru Islam gitu ya, jadi mungkin ya Nuga nggak tahu vibes-nya jadi nggak berasa tahun baru gitu ya. Tapi pagi hari ini semoga informasi dari Nuga ini bisa membawa kebahagiaan. Pokoknya semoga yang sudah dilakukan di tahun lalu Bapak Ibu, terutama di tahun Hijriah, baik di Ramadannya, baik di Syawalnya, baik di bulan-bulan Muharramnya atau di bulan-bulan lainnya, semoga itu sudah jadi tabungan kebaikan kita, sudah banyak amal-amal, sudah banyak manfaat-manfaat yang kita tanam gitu ya. Dan insya Allah semoga di tahun ini, karena Bapak Ibu salah satu peringatan paling besar dari tahun baru Hijriah adalah hijrahnya Nabi Muhammad ya, dari Mekah ke Madinah gitu ya. Jadi insya Allah semangat hijrah kita dari keburukan ke kebaikan, dari belum ada manfaat jadi punya manfaat, dari mungkin belum paham jadi lebih paham, dari hal-hal yang belum kita ketahui jadi kita ketahui, dari yang tadinya mungkin amalan-amalan masih dikit kita hijrah jadi amalan-amalan kita insya Allah bisa terus kita maksimalkan ya. Maka dari itu Bapak Ibu, sekali lagi saya mau izin ucapkan selamat tahun baru Islam. Happy Islamic New Year. Insya Allah ya. Semoga ini bisa jadi salah satu resolusi terbaik kita untuk bisa terus meningkatkan keimanan. Insya Allah ya. Baik Bapak Ibu, Bunda Hani sehat dan bahagia alhamdulillah. Ibu Liah, Mas Ria sehat alhamdulillah. Ibu Nancy sehat juga. Bunda Ete Alinali, selamat mengarungi tahun yang baru di Islam 1448 Hijriah alhamdulillah. Ya Bunda Risnya juga sehat ya. Bapak Ibu ya Bunda yang belum on cam boleh mungkin rame-ramein kolom chat dulu ya, dari mana yang udah hadir, silahkan absen dulu, silahkan mungkin update kabar-kabar terbaik pagi hari ini supaya bisa saling doain, supaya bisa saling update juga insya Allah ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah. Terima kasih banyak Bapak Ibu
apa namanya untuk ucapan selamat tahun barunya, tapi jangan lupa untuk bisa terus ngencengin ikat pinggang lagi gitu ya, karena kalau kita lihat berita geopolitik ini masih luar biasa di luar ya, yang kemudian juga mungkin berdampak pada ekonominya kita gitu ya, baik secara nasional ataupun lokal. Kayaknya sedikit-sedikit kerasa lah ibu ya. Kemarin tuh saya berangkat dari Bogor ke Tangerang tuh, itu baru lagi ngisi bensin merhatiin ini angka per liter gitu ya, ternyata oh iya ya, ternyata Pertamax sudah 16.000 sekian. Saya lupa tuh. Subhanallah ya, yang biasanya ngisi 80.000 tuh full tank, tapi kemarin ya alhamdulillah gitu ya, tetap disyukuri. Tapi itulah yang kemudian artinya adalah dampak-dampak yang kita rasakan ya, dari dampak global, dampak nasional juga ke dalam kehidupan kita. Tapi tetap Bapak Ibu, yang bisa kita ikhtiarkan, yang bisa kita kontrol adalah kondisi kita. Semoga kita bisa terus bersyukur gitu ya. Nah betul kata Bunda Eti, apapun yang terjadi di luar sana, insya Allah kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin ya. Tetap semangat Bapak Ibu, Ayah Bunda, termasuk pagi hari ini sudah ada banyak orang yang hadir yang sudah standby. Nuga izin menyampaikan beberapa informasi terlebih dahulu. Pertama, Nuga pengen ngajak dan membuka peluang kebaikan untuk bisa Bapak Ibu, Ayah Bunda menitipkan sedekahnya ya. Sebetulnya bisa kemana aja Bapak Ibu, ke masjid, ke kotak amal, keropak-keropak, atau mungkin langsung sedekah ke yang membutuhkan di sekitar kita. Tapi karena pagi ini kita lagi kumpul di Zoom titik balik, Nuga izin Bapak Ibu, titik balik juga insya Allah selalu menyediakan wadah dan tempat terbaik untuk sedekah Bapak Ibu, Ayah Bunda semua ya. Jadi silakan boleh di-scan barcode-nya atau salin nomor rekeningnya di Bank BSI 71788677703 atas nama titik balik. Barakallahu fikum. Sekali lagi terima kasih banyak atas setiap dukungan, doa, dan sedekah Bapak Ibu Ayah Bunda yang sudah selalu dititipkan. Semoga menjadi kebaikan yang pahalanya tidak pernah putus gitu ya. Karena insya Allah selama titik baliknya berjalan, pahala jariahnya juga insya Allah terus mengalir buat Bapak Ibu Ayah Bunda semua ya. Dan insya Allah Bapak Ibu, di akhir pekan ini kita akan melaksanakan satu kelas eksklusif yang mana temanya adalah terampil bermuamalah series level 1, yang mana kelas ini akan insya Allah akan ada beberapa level, ada level 2, level 3, level 4, mungkin juga sampai level 5 nanti ya, tapi belum tahu penyelenggaraannya kapan. Tapi insya Allah di akhir pekan ini tanggal 20 sampai 21 hari Sabtu dan Ahad kita akan belajar lagi bareng Ustadz Indra dan Ustadz Dwi Chandra. Kita akan kembali memahami dan belajar terkait dengan muamalah atau akad-akad yang kita lakukan ya. Insya Allah kelas ini jadi kelas yang mensimplifikasi, bikin simpel-simpel aja dari teori ke praktek gitu ya, supaya kita bisa bikin jembatan dari pemahaman ke realita hidup yang insya Allah lagi kita hadapi hari ini. Dan kemarin ada usul Bapak Ibu menarik tuh, ada beberapa jamaah yang hubungi Nuga, beliau saran pengen dibuatkan sesi konsultasi private sama Ustadz Dwi Chandra atau Ustadz Indra. Jadi langsung mungkin konteksnya ya konsultasi soal keuangan gitu ya, soal finansial, soal transaksi-transaksi yang mungkin lagi dilakukan, karena beliau merasa mungkin juga ini dirasakan sama Bapak Ibu. Merasa banyak hal yang perlu dipahami, banyak hal yang perlu disesuaikan atau dibenerin gitu ya dari cara kita bertransaksi ini. Insya Allah semoga jadi usul yang baik. Minta doanya semoga kita bisa realisasikan konsultasi private terkait dengan muamalah ini insya Allah ya. Tapi by the way, untuk kelas terampil bermuamalah Kak Dira sudah kirim link daftarnya di kolom chat. Silahkan untuk yang mau akses bisa langsung diklik aja link daftarnya ya. Untuk itu Bapak Ibu, satu informasi sebelum kita masuk ke sapa-sapa guru kita, bahwa di tanggal 22 sampai 28-nya kita akan ada kelas intensif dengan tema Mindful Salat. Juga bersama Ustadz Indra dan Ustadz Azam El-Haq, kita akan belajar di sana untuk bisa memperbaiki sholat kita secara holistik, mulai dari wudhu, sholat, kemudian pasca sholat. Bagaimana cara kita menghidupkan sholat dalam kehidupan kita semua, insya Allah ya. Jadi silakan Bapak Ibu, link daftar terampil bermuamalah series sudah dikirim, link daftar Mindful Salat sudah dikirim. Silahkan boleh di scroll aja kolom chatnya ya untuk bisa dapatkan akses pendaftaran, supaya kita bisa pastikan akhir pekan ini dan pekan depan kita sudah punya jadwal di akhir bulan yang cukup padat untuk bisa terus belajar dan meningkatkan kualitas keimanan serta kualitas aplikasi kita dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah ya. Baik Bapak Ibu, gimana pagi hari ini, sudah ready? Kalau sudah ready mungkin Nuga minta tolong dong, kita kirimkan emoticon terbaik yang menandakan kalau kita sudah siap. Nuga pengen kasih mawar buat Bapak Ibu Ayah Bunda semua insya Allah ya. Ya semoga ini jadi semangat buat kita, dan Nuga izin mau sapa-sapa guru kita yang sudah standby di layar ya insya Allah. Nuga izin mau sapa-sapa Ustadz Taufik Al-Miftah. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Gimana kabarnya Ustadz, sehat?
Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Antum? Alhamdulillah. Sehat Ustaz, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini ada agenda kajian Ustaz pagi nanti atau seperti apa? Ya, ada di Cisauk ya, di Tangerang sana BSD ya. Oh, di Cisauk, Masya Allah, alhamdulillah. Pagi ini seperti biasa Ustaz nitip dulu untuk bisa nemenin keluarga titik balik sementara mungkin 1 jam ke depan. Tapi izin Ustaz, kalau boleh di-spill dulu seperti biasa, mungkin pagi hari ini pembahasan kita akan seputar apa aja Ustaz? Bismillah, pembahasan kita insya Allah seputar orang-orang yang mendustakan Al-Quranul Karim dan mendustakan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, diberikan ancaman, bahkan sudah dikirimkan azab. Mereka bertaubat, tapi setelah azab itu hilang, mereka kembali lagi mendustakan. Itulah karakter orang-orang kafir ya, pada masa Rasulullah SAW mendakwahi mereka. Jadi intinya ayat ini bagaimana supaya kita menjadi manusia lebih baik lagi. Itu Kang Nuga. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Untuk itu Bapak Ibu silahkan disiapkan kondisi terbaiknya, siapkan catatannya, siapkan juga mungkin mushaf Qur'annya yang sudah ready. Boleh on cam sama-sama ya, supaya pembelajaran kita makin maksimal pagi hari ini. Sambil mempersiapkan segala sesuatunya seperti biasa, kita nonton dulu. Kita saksikan video yang berikut ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seringkali hidup kita terasa penuh dengan persoalan. Datang silih berganti seakan tidak pernah selesai. Kita mencoba kesana kemari mencari jalan keluar, namun selalu kembali pada kebuntuan, kelelahan, dan tidak benar-benar menemukan arah. Tapi anehnya kita masih bertanya-tanya, mengapa ibadah kita masih belum mengubah apa-apa? Padahal, bila dimaknai dengan benar, sholat bukan hanya akan menghadirkan ketenangan, tapi juga membuka jalan keluar bagi setiap persoalan. Maka melalui kelas intensif sholat recovery selama 7 malam tanpa jeda, setelahnya akan dibina 1 pekan tanpa putus, kita akan membongkar rahasia terbebas dari rutinitas sholat tanpa makna. Agar sholat kita tidak hanya tuntas dan menenangkan, tapi juga menuntun hidup serta menjadi jalan kemudahan atas setiap ujian dalam kehidupan. Oh Tuhan, terangkan hati dalam sanubariku untuk menempuhi segala hidup penuh cabaran ini. Oh Tuhan, ku berserah segalanya kepadamu agar jiwaku tenang dengan bimbinganmu selalu. Baik Bapak Ibu Ayah Bunda semua, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kepada Ustadz Taufik Al-Miftah, waktu dan kesempatan terbaik pagi hari ini kami persilahkan. Falyatafaddal alaihi mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman
Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini seluruhnya dalam limpahan rahmat, berkah serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah titik balik dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji yang sempurna milik Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dengan segala nikmat yang Allah karuniakan, nikmat sehat, nikmat iman, dan dengan seluruh nikmat-nikmat yang Allah berikan itu kita mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka segala kebaikan ini semoga menjadi sebab kita dikumpulkan bersama ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dirahmati Allah, hari ini kita berada di bulan yang luar biasa, ya, bulan Muharram. Rasulullah SAW mengatakan bulan Muharram itu adalah syahrullah, ya, bulannya Allah. Maka ketika mendengar kata-kata Muharram, yang terbesit dalam diri kita ini adalah Muharram, ya, hijrah. Ya, Muharram hijrah. Ya, hijrah itu artinya berubah, ya, ada perubahan. Maka bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih panjangkan umur kita sampai bertemu dengan bulan Muharram. Artinya kita sudah berpindah, berganti tahun dan berkurang secara usia. Maka pertanyaannya, bertambah atau tidak amalan kita? Makin baik tidak kita? Ya, makin dermawan atau tidak? Nah, ini menjadi refleksi diri sehingga semakin bertambahnya tahun, bertambah juga amal kebaikan kita. Ya, karena subhanallah, bulan Muharram ini kata para alim ulama, ya, bulan yang banyak di antara manusia yang keluar dari akidahnya, ya, ketika masuk di bulan Muharram. Ya, ini menjadi challenge buat kita karena nanti akan ada golongan-golongan manusia yang justru mengisi bulan-bulan Muharram itu dengan kesedihan. Ya, dengan kesedihan karena mereka mengatakan berempati kepada wafatnya Sayyidina Husain di Karbala. Ya, makanya nanti ada kelompok yang dia memukul-mukul dirinya dengan rantai, dengan besi. Bahkan ada yang tidak minum. Ya, mereka berpuasa tapi sampai merasakan haus, tidak berbuka, tidak minum. Karena merasakan bagaimana hausnya saat Sayyidina Husain itu dalam keadaan dibunuh. Nah, pastinya ini adalah cara yang salah. Ketika kita ingin mensyiarkan Muharram, ya, bukan dalam keadaan kita bersedih, ya, kita mendolimi diri kita, tapi justru kita meningkatkan kualitas amal soleh, ya, mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan ada satu amalan yang Bapak Ibu jangan ditinggalkan, yaitu puasa di hari Asyura. Ya, puasa di hari Asyura. Dari sekarang tolong diniatkan. Bismillah, saya niat ingin puasa di tanggal 10 Muharram. Atau saya ingin puasa tanggal 9 dan 10. Atau dari tanggal 1 saya ingin puasa. Ya, silahkan. Semuanya adalah baik. Ya, kenapa? Karena puasa itu ternyata memiliki nilai yang spesial, puasa Muharram.
Dalam satu riwayat hadis yang sahih kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdolus sholah ba'dal maktubah qiyamul lail. Sholat yang paling afdol setelah sholat wajib adalah qiyamul lail. Tapi afdolus siyam ba'da Ramadan, ya, puasa yang utama setelah Ramadan, puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Nah, jadi secara amal solehnya sholat itu yang paling afdol setelah sholat wajib tahajud. Tapi secara amaliyah puasa setelah Ramadan itu yang paling afdol puasa di bulan Muharram. Makanya banyak puasa di bulan Muharram ini adalah bulan yang sangat baik untuk berpuasa. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah, itu sekedar muqaddimah karena kita berada di tahun baru Hijriah. Ya, harapan kita mudah-mudahan kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya, kita sama-sama untuk meminta tolong kepada Allah supaya di tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Karena orang yang paling rugi adalah yang tahun ini sama dengan tahun sebelumnya. Yang lebih celaka tahun ini lebih buruk dari sebelumnya. Nah, yang beruntung adalah yang tahun ini lebih baik dari sebelumnya. Baik, Ibu Bapak dirahmati Allah, jamaah titik balik dimanapun berada. Hari ini pembahasan kita adalah tentang surah Ad-Dukhan. Ya, surah Ad-Dukhan. Ya, dalam tema memohon di masa sulit, tapi meninggalkan di saat lapang. Nah, itu kira-kira tema besarnya ya. Kita akan awali dari ayat pertama sampai ayat 18 insya Allah. Ya, untuk mempersingkat waktu, silahkan dibuka mushafnya atau aplikasi Qur'annya. Kita akan sama-sama membaca ayatnya dulu, lalu nanti kita lihat isi kandungannya. Baik, kita awali dengan isti'adzah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mudhirin fiha yufraku kullu amrin hakim amram min indina inna kunna mursilin rahmatan min rabbika innahu huwas sami'ul alim Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin Bal hum fi syakkin yal'abun Fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanin mubin Yaghshan nasa hadha azabun alim Rabbana kshif annal azaba inna mu'minun Anna lahumudz dzikra wa qad ja'ahum rasulun mubin
ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Bapak Ibu dirahmati Allah, ayat ini diawali dengan huruf muqatta'ah. Ya, huruf muqatta'ah itu huruf-huruf yang tidak ada maknanya. Ya, artinya Allah yang tahu maknanya. Maka ditulisnya ya sesuai dengan hurufnya. Ha, mim. Ya, alif, lam, mim. Ya, nun, kaf, ha, ya, ain, shad, ta, ha. Itu adalah huruf-huruf muqatta'ah. Walaupun ada beberapa tafsiran para ulama, ya, ini ada yang mengatakan kalau ayat surat itu diawali dengan huruf ha, huruf mim, nanti yang paling banyak di surat itu adalah huruf ha dan huruf mim. Ya, ada yang mengatakan seperti itu. Atau misal disebut Toha atau Yasin, itu adalah nama lain dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi semua itu hanya ijtihad para ulama. Ya, jumhur ulama mengatakan kalau ada huruf-huruf muqatta'ah, maka jumhur ulama mengatakan wallahu a'lam bimuradi, Allah yang lebih tahu maksudnya apa. Ya, ini sebenarnya ada hikmah. Kenapa Al-Qur'anul Karim Allah memberikan di dalamnya huruf-huruf yang tidak bisa diartikan. Ya, ini menjadi challenge buat kita atau buat siapapun yang merendahkan Al-Quranul Karim. Ya, kan Allah men-challenge dua huruf saja kita tidak ngerti. Artinya pengetahuan kita atau ilmu kita itu sangat sedikit sekali. Makanya Quran sudah mengatakan subhanalladzi, ya, subhanaka la ilma lana, ya, maha suci engkau, kami tidak punya ilmu, ya, illa ma'allamtana, kecuali engkau yang memberikan kami ilmu. Ya, itulah kalimatnya. Makanya Quran ini betul-betul mukjizat, bukan buatan Nabi, tapi ini dari Allah. Ya, buktinya apa? Rasulullah SAW pun ya, ketika mentafsirkan ayat-ayat atau huruf-huruf muqatta'ah, wallahu a'lam bimuradi. Ya, Allah yang tahu maknanya. Ini menjadi jawaban bagi orang-orang kafir yang mengatakan Quran ini buatan Muhammad, ya. Dan ini juga menjadi pesan buat kita bahwa ilmu kita itu sedikit. Ya, untuk memaknai dua huruf saja kita tidak mengerti, Bapak Ibu. Nah, itulah hikmah kenapa Allah membuka dengan huruf muqatta'ah namanya, huruf muqatta'ah, huruf yang terputus. Ya, tidak bisa menjadi satu kesatuan kata. Kalau ada huruf A, huruf B, huruf I, ketika disambung abi, oh kita ngerti. Ya, ketika ada U, ada B, ada I, disambung ubi, oh kita paham. Ya, ada I, ada B, ada U, ibu, oh kita ngerti. Ya, tapi kalau ada A, ada B, ada C, wah itu
kecap ya atau baterai. Nah, itu yang kita pahami, subhanallah. Ya, maka itulah huruf-huruf muqatta'ah ini wallahu a'lam bimuradi. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah. Ayat kedua, saya minta dibacakan terjemahnya dulu. Ayat kedua ya sampai ayat ke 5 ya, ayat kedua sampai ayat ke-5. Saya minta Ibu Siti Karimah boleh yang sudah raise hand ya. Silahkan Ibu, ayat 2 sampai ayat 5. Baik Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat surah ke-44 Ad-Duhan, ayat kedua yang artinya demi kitab Al-Quran yang jelas. Dan yang ketiga, sesungguhnya kami mulai menurunkan pada malam yang diberkahi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kamilah pemberi peringatan. Yang keempat, pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Dan yang kelima, hal itu merupakan urusan yang besar dari sisi kami. Sesungguhnya kamilah yang mengutus para rasul. Shadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz. Jazakillah khair. Allahumma arhamna bil Quran. Bapak Ibu dirahmati Allah, jamaah titik balik dimanapun berada. Inilah isi dari surah Ad-Dukhan. Ya, di ayat-ayat pertama ini Allah berbicara tentang Al-Quranul Karim, bahwa fungsi Al-Quran itu menjadi peringatan. Nah, di ayat kedua Allah mengatakan wal kitabil mubin, demi kitab yang jelas. Ini sumpah Allah. Allah jadikan sumpah demi kitab yang jelas. Nah, ini menarik. Setiap huruf muqatta'ah ya, kalau Ibu Bapak perhatikan Al-Quran itu, setiap huruf muqatta'ah itu mayoritas Allah berbicara tentang Al-Quranul Karim. Ya, setiap huruf muqatta'ah itu selesai. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Ya, alif lam ra ya. Itu setelah huruf muqatta'ah itu yang paling banyak tentang Al-Quran. Makanya di ayat ini ya, di ayat ini Amin. Nah, setelah itu wal kitabil mubin. Ya, Allah bicara Al-Quran. Nah, itu menarik, itulah mukjizat ya, salah satu mukjizat Al-Quranul Karim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Nah, itu kan. Nah, apa tujuannya? Allah ingin ya menyampaikan kepada kita dan khususnya untuk orang-orang yang mendustakan bahwa Quran ini jelas ya, demi kitab yang jelas. Jelas itu maksudnya yang halal jelas, yang haram jelas, itu Quran tuh. Ya, karena ini menjadi petunjuk. Satu-satunya kitab yang tidak ada keraguan, tidak ada keabu-abuan, yaitu Quran. Karena disebutnya la raiba fi, maka maknanya mubin. La raiba fi, nggak ada keraguan, maknanya dia jelas. Nah, itu Al-Quran. Ya, apa yang ragu dari Quran? Coba. Semua dijelaskan dengan detail. Ini haram, ini halal. Semua dijelaskan. Ya, makanya Quran itu fungsinya syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, Quran itu dikatakan petunjuk dan menjelaskan apa itu petunjuk. Jadi petunjuk di dalam petunjuk tuh Quran tuh. Karena terkadang kita enggak paham. Maka Allah jelaskan. Contoh-contoh. Ketika Allah berbicara tentang ayat siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang di atasnya ada kenikmatan. Atau ketika kita minta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan aku jalan yang lurus.
Jalan yang lurus itu jalan yang apa? Kita mungkin tidak ngerti. Makanya Allah menjelaskan, oh jalan yang lurus itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang di atasnya itu Allah berikan kenikmatan. Ya, kepada mereka orang-orang yang Allah berikan kenikmatan. Nah, jangan atau bukan jalan yang maghdub, bukan yang Allah murkai, bukan yang Allah sesatkan. Oh, itu sudah menjadi satu penjelasan. Tapi nanti kita masih bertanya, jalan yang di atasnya diberikan kenikmatan itu jalannya siapa? Ternyata dijelaskan di ayat lain, itu adalah jalannya para nabi, para siddiqin, minan nabiyyin, minas siddiqin, minas syuhada, minas solihin. Nah, itu jalan yang di atasnya Allah berikan kenikmatan. Di Quran itu selalu ketika menjelaskan sesuatu, kalau kita tidak ngerti, Allah menjelaskan lagi. Nah, itu disebut wabayinatim minal huda wal furqan. Ya, memberikan penjelasan dari penjelasan, ya, penjelasan di dalam penjelasan. Makanya Quran itu jelas. Nah, ini yang pertama ya, Allah bersumpah dengan Al-Quran yang jelas. Jadi kalau kita tidak jelas, bukan Quran yang tidak jelas. Kalau kita tidak mendapat penjelasan dari Quran, bukan Quran tidak jelas, tapi kita yang mungkin kurang paham, ya, atau kita mungkin kurang berguru. Ya, maka inilah pentingnya mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ayat ketiga, ya, Allah menyampaikan lagi bagaimana Quran itu, Quran yang jelas itu, ya, kapan turunnya. Nah, Allah jelaskan tuh. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Subhanallah. Ya, jadi Quran itu dari turunnya itu sudah Allah katakan di malam yang diberkahi. Ya, ingin menunjukkan bahwa Quran ini memang barokah. Ya, Quran ini menjadi petunjuk tidak hanya jelas tapi berkah. Ya, dikatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, malam yang berkah. Kapan? Lailatul Qadar. Ya, ini kalau kita tidak merujuk kepada ayat Al-Qadar mungkin bingung. Malam yang diberkahi itu maksudnya malam apa? Maka dijawab inna anzalnahu fi lailatul qadar. Oh, ternyata Lailatul Qadar. Kenapa? Karena malam itu malam yang nilai kebaikan kita lebih hebat dari 1000 bulan. Karena berkah itu maknanya ziyadatul khair, bertambahnya, berlipat gandanya kebaikan-kebaikan. Nah, itulah makna barokah. Sungguh kamilah yang memberi peringatan. Ya Allah katakan di ujung ayatnya ini, inna kunna mungdirin, ya, sungguh kami memberikan peringatan, ya, karena memang Allah yang memberikan peringatan. Hanya Allah yang memberikan peringatan. Nah, kemudian apa yang terjadi di malam itu? Lailatul Qadar itu ada apa di malam itu? Selain nilai amal solehnya lebih hebat dari 1000 bulan, maka di malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Subhanallah, Bapak Ibu dirahmati Allah. Ternyata takdir Allah itu ada 3. Yang pertama ada yang disebut takdir yang sudah ditulis dari sejak kita belum ada. Ya, takdir yang Allah tulis dari sebelum kita ada. Ini namanya takdir azali. Ya, takdir azali. Dari sebelum langit bumi ada, kita ada, itu sudah ditulis di Lauhil Mahfuz ketika Allah perintahkan kolam saat itu, ya, uktub, ya, tulislah. Ya, maqadirul khalaiq, semua catatan takdir makhlukku kata Allah. Makanya takdir kita ini sudah dicatat khamsuna alfasanatin qabla ayakhluqas samawati wal ard
Allah sudah tulis 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Termasuk kita belum diciptakan. Itu namanya takdir azali. Yang kedua ada takdir umri. Ya, takdir umri itu takdir yang ditulis ketika di alam rahim. Usia 4 bulan kandungan. Bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi sakiun amsaidun. Itu dicatat semuanya oleh malaikat. Nah, yang ketiga ada takdir sanawi. Takdir sanawi itu yang dimaksud dalam ayat ini. Ya, di malam Lailatul Qadar itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Maknanya adalah dicatat takdir urusan-urusan kita 1 tahun yang akan datang. Itu namanya takdir sanawi. Makanya ya, kalau kita tahu sebenarnya ketika Lailatul Qadar kemarin, Bapak Ibu banyak minta kepada Allah ya untuk 1 tahun ke depan, ya minta supaya catatan-catatan takdir yang ditentukannya dalam keadaan baik, ya dalam keadaan baik. Ya, tapi iringi dengan kebaikan. Ketika kita meminta kepada Allah, kita pun sedang dalam keadaan berbuat kebaikan. Ya, minta. Ya, karena 1 tahun ke depan itu Allah catat di saat Lailatul Qadar. Itu namanya takdir sanawi. Ya, ya malam itu dijelaskan segala urusan penuh hikmah. Ya, urusan-urusan kita 1 tahun yang akan datang. Ya, amran min indina innakuna mursilin, yaitu urusan dari sisi kami, sungguh kamilah yang mengutus rasul-rasul. Ya, subhanallah, ini kenapa Allah menegaskan sungguh kami yang mengutus rasul-rasul, karena orang-orang kafir saat itu ya mereka selalu menuduh nabi ya bahwa nabi itu bekerja sama dengan jin. Ya, nabi itu dapat ilmu dari jin. Quran itu buatan Muhammad. Muhammad itu tukang sihir. Muhammad itu gila. Na'udzubillah. Makanya Allah tegaskan, sungguh kamilah yang mengutus rasul-rasul itu. Itu utusan Allah. Ya, bukan datang sendiri, dakwah sendiri, lalu mendeklar dirinya sendiri menjadi nabi. Bukan itu. Ya, dalam ayat lain juga Allah katakan, wa innaka laminal mursalin. Ya, sesungguhnya engkau ya Muhammad bagian daripada utusan-utusan kami. Nah, ini ayat 1 sampai 5. Ya, di sini Allah berbicara tentang turunnya Al-Qur'an dan catatan takdir dan menguatkan bahwa Rasul itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, apa tujuan Allah mengirim Al-Quran? Allah menurunkan Al-Quran, kemudian Allah mengutus Rasul. Nah, di ayat 6 ya dijelaskan. Ini ayat 6. Saya minta dibaca dulu terjemahannya. Ibu Afifah boleh? Ayat ke-6. Ya, Tat. Sebagai rahmat dari Tuhanmu, sungguh Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Jazakillah khair. Bapak Ibu dirahmati Allah, jamaah titik balik dimanapun berada. Tujuan Allah menurunkan Al-Quran kepada kita, mengutus Rasulullah kepada kita, ya kepada manusia khususnya, ya sebagai rahmat dari Tuhanmu. Subhanallah. Karena Allah sayang kepada manusia, Allah sayang kepada hambanya. Makanya diutus Rasulullah, diberi petunjuk. Coba kebayang nggak kalau Allah tidak utus Nabi, Allah tidak beri petunjuk? Gelap hidup kita. Ya, ini persis seperti orang yang hidup di tengah hutan, nggak ngerti teknologi coba. Ya, bayangkan itu, orang tidak ngerti teknologi sampai hari ini, ya akhirnya makan masih berburu, ya tidak mengenal baju, tidak mengenal teknologi.
ada nggak suku yang masih seperti ini, suku pedalaman-pedalaman itu ya. Nah, tapi itu kan urusan dunia sebenarnya ya. Mereka tetap hidup karena Allah yang memberikan rezeki, mereka tetap hidup. Tapi urusan akhirat itu ada hisabnya. Ya Allah tidak hisab tentang pekerjaanmu apa. Ya, maksudnya Allah tidak ciptakan kita untuk cari duit, ya Allah untuk mikirin rezeki, bukan itu, tapi untuk ibadah. Ya, makanya yang Allah tanya itu, umurmu kamu gunakan untuk apa di dunia itu? Ya, itu ditanya. Dan Allah sudah memberikan bekalnya, memberikan petunjuknya. Tidak hanya dikasih bukunya, ya karena kita nggak ngerti cara untuk menggunakan petunjuknya, dikirim nabinya. Jadi nabi itu role of modelnya Quran. Ya, karena kalau Rasulullah tidak menjelaskan bagaimana cara sholatnya sholat yang Allah perintahkan, kalau nabinya tidak ada, ya nggak bisa kita sholat. Makanya sholat itu shollu kama ra'aitumuni usolli. Ya, sholatlah seperti kalian melihat aku sholat, kata Nabi. Ya, makanya subhanallah Bapak Ibu dirahmati Allah, saya melihat ada program bagus dari Titik Balik ya, untuk mengupas tentang sholat, bagaimana sholat khusyuk, bagaimana sholat dengan gerakan-gerakan tumakninah, bagaimana sholat dengan memahami bacaan. Maka ibu bapak jangan sia-siakan kesempatan ini ya. Pokoknya kalau ada ilmu tentang sholat, tentang amal soleh yang memang kita ndak faham dan kita ingin sempurna dalam melakukannya, maka kejar ya, jangan disia-siakan pelajaran itu ya, bersama Ustadz Indra tadi dan Ustadz Azam, Masya Allah, karena sholat itu amalan terbaik kata Rasulullah SAW. Ya, sebaik-baik amal kalian adalah sholat. Ya, dan sholat adalah pondasi amal kita dihisap atau tidak. Kalau sholatnya beres, nanti akan dihisap. Yang lainnya akan dicek. Tapi kalau sholatnya bermasalah, yang lain bermasalah. Ya, maka jangan sia-siakan kelas ini. Ya, bismillah. Ya, minimal kalau nanti sholatnya masih tidak khusyuk, ibu bapak punya hujah, punya alasan. Ya Allah, saya ini sudah usaha loh ikut kelas sholat khusyuk, tapi tidak khusyuk-khusyuk ya Allah. Nah, tapi punya hujah, punya alasan. Dan Allah melihat proses kesungguhannya. Hasil mah serahkan kepada Allah. Oke, itu mampir ya. Karena tadi saya melihat ini kelas yang sangat luar biasa. Maka Quran Allah turunkan, Rasulullah Allah utus untuk rahmat dari Tuhanmu, kasih sayang. Makanya Rasulullah itu dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan aku tidak utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ya, lalu di ujung ayatnya Allah katakan innahu was-sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ya, apa maksudnya? Allah mendengar siapapun orang-orang yang mengata-ngatai Nabi, yang merendahkan Al-Quran, Allah dengar itu. Yang mengatakan Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu kerjasama dengan jin, Muhammad itu gila, Allah dengar. Yang mengatakan Quran itu dongeng-dongeng masa lalu, nah, Allah tahu. Ya, Sami dengar dan Allah alim, Allah tahu. Subhanallah. Jadi ini 6 ayat ya, 6 ayat untuk menjelaskan kenapa Allah kirim Al-Quran kepada kita. Ya, Allah sudah jelaskan. Ini ada loh kitab yang jelas, yang kalau kamu gunakan kitab ini, kamu akan lurus, kamu akan berada di jalan yang benar. Ya, halal haram dijelaskan di sini. Maka pelajari kitab ini. Dan kitab ini isinya adalah semuanya keberkahan-keberkahan karena diturunkan di malam yang berkah. Apa malam yang berkah itu? Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu ada satu
takdir yang Allah catat untuk 1 tahun yang akan datang. Nah, kenapa Allah turunkan Al-Quran dan Allah utus Rasul? Sebagai rahmat dari Allah. Untuk siapa? Untuk semua umat manusia. Tapi hati-hati kalau kita mendustakan, ya, Allah dengar dan Allah tahu. Nah, itu ayat 1 sampai 6. Bapak Ibu rahmati Allah. Sekarang ayat 7, ya, ayat 7, ayat 8, Allah memperkenalkan profilnya, ya. Jadi kalau mungkin kita bertanya, lalu Allah itu siapa? Ya, Allah menurunkan Al-Quran, Allah mengutus Rasul untuk menjadi rahmat. Lalu Allah itu siapa? Nah, itu tuh. Jadi kira-kira begitu ya. Cara memahami ayat ini. Jadi ini ayat sangat jelas, detail Allah bedah satu persatu. Allah turunkan Al-Quran. Al-Quran itu apa? Dijelaskan, kitab yang jelas. Turunnya kapan? Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar itu apa? Malam yang penuh dengan keberkahan. Ada catatan takdir di sana. Nah, kemudian fungsinya apa? Sebagai rahmat, kasih sayang Allah, petunjuk. Nah, terus Allah itu siapa? Nah, maka dijelaskan di sini. Ya, silahkan dibaca dulu 2 ayat 7 dan 8. Ibu, saya minta waktunya Ibu Risna, boleh? Baik Ustaz. Ya, silahkan Ibu Risna, ayat 7 dan 8 ya. 7 dan 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu orang-orang yang meyakini. Tidak ada Tuhan selain Dia. Dia yang menghidupkan dan mematikan. Dialah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu dahulu. Jazakillah khair Ibu Risna. Allahumma arhamna bil Quran. Ustaz. Nah, sekarang Allah memperkenalkan dirinya, ya. Jadi kalau ada yang bertanya, memang siapa Allah itu? Siapa yang menurunkan Al-Quran itu? Katakan, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma. Ya, dialah Allah yang memelihara langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Ini artinya kekuasaannya luar biasa. Ya, meliputi yang memelihara langit, bumi, dan di antara keduanya. Berarti termasuk orang-orang yang mendustakan Quran itu Allah yang memelihara. Allah ingin memberikan sentilan lunak kepada hatinya. Berarti yang memelihara kita, ini orang yang mendustakan, itu juga sama. Karena dia berada di antara langit dan bumi. Ya, di mana hidupnya kalau tidak di antara langit dan bumi? Nah, tapi ujungnya Allah katakan, jika kamu orang yang meyakini. Ini kalau memang beriman. Kalau percaya, tapi kenyataannya ada orang yang tidak percaya. Nah, lalu Allah juga katakan, tidak ada Tuhan selain Dia. Ya, Dia yang menghidupkan dan mematikan. Dialah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu dulu. Nah, jadi ini 2 ayat ini adalah untuk memperkuat akidah, ya, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, maksudnya langit bumi ini yang memelihara itu hanya Allah Ahad. Enggak ada 2 Tuhannya. Jadi yang memelihara itu bukan Tuhan yang 2 atau Tuhan yang 3. Tapi ya Allah yang Ahad itu 1. Karena nanti di ayat lain ada orang-orang yang mengatakan Tuhan itu ada tandingannya. Ya, Tuhan punya anak. Ada yang mengatakan waqalal Yahud Uzair ibn Allah. Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah. Nasrani mengatakan Al-Masih ibn Allah. Al-Masih anak Allah. Nah, sementara yang disampaikan di ayat ini, tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, jadi yang ngurus langit bumi itu enggak 2, tapi Ahad. Ya, dia yang menghidupkan dan mematikan. Yang menghidupkan, yang mematikan, dan Tuhanmu dan Tuhan nenek moyang. Artinya dari dulu Allah ya itu. Ya, yang Ahad, yang lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi tidak ada pergantian. Ada
pilhan misalnya, pemilihan Tuhan, enggak ada. Ya, kalau pilpres ada tuh, ya, pilkada ada, tapi nggak ada piltuh, pemilihan Tuhan tidak ada. Jadi dari nenek moyang dulu sampai sekarang nenek belum moyang, ya itu Tuhannya itu. Nah, ini Allah ingin menyampaikan profilnya ya kepada orang-orang yang mungkin mendustakan apa yang Allah turunkan. Ya, lalu ayat 9, subhanallah, dikatakan tetapi mereka dalam keraguan, mereka bermain-main. Bapak Ibu dirahmati Allah, ya inilah gambaran keadaan orang-orang Mekah jahiliyah saat itu. Ketika Rasulullah SAW berdakwah, itu sulit untuk meyakinkan hatinya. Makanya kita beruntung betul Ibu Bapak, kita ini tidak pernah ketemu Nabi. Ya, tidak pernah ketemu Nabi. Tidak pernah langsung melihat mukjizatnya Nabi. Tidak melihat Nabi mendapatkan wahyu seperti para sahabat melihat Nabi menerima wahyu. Tapi kita, Allah karuniakan iman kepada kita. Nggak ada keraguan tuh. Nggak ada. Kalau Bapak Ibu ragu, nggak akan ikut kelas tadabbur ayat, tafsir Quran, nggak akan ikut tuh. Kenapa Ibu Bapak bertahan sampai hari ini, sampai detik ini? Karena ada keyakinan dalam hati bahwa ini adalah petunjuk dalam hidup kami, maka kami harus ngerti, kami harus paham. Karena ada keyakinan bahwa siapapun yang terbaik di antara kita adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Makanya setiap pagi yang ikut kelas titik balik mentadabburi Quran, ini manusia terbaik kata Nabi. Dan itu kita yakini, makanya kita bertahan. Ya, dan ini nikmat Ibu. Bayangkan kalau Allah cabut nikmat itu, kita jauh dari Quran. Ya, berapa banyak umat Islam yang hari ini bahkan ya dia tidak kenal dengan Qurannya. Ya, jangankan untuk memahami ayatnya, membacanya saja dia tidak bisa. Itu Cinta Quran itu punya survei, ya survei secara masif ya. Itu yang tidak bisa baca Quran umat Islam di Indonesia itu kira-kira 75%. Ya, atau bahkan lebih. Bayangkan, mana lebih banyak yang tidak bisa baca atau yang bisa baca? Yang tidak bisa baca. Nah, sedih atau enggak? Sedih, kenapa? Itu buku petunjuk loh, kok nggak bisa baca? Nah, makanya Ibu Bapak ini punya peran penting. Jangan sampai anaknya tidak bisa baca Quran. Ya, walaupun Ibu Bapaknya terbata-bata, tapi anaknya harus mahir. Ya, mahir. Rasulullah SAW mengatakan, Al-mahiru bil Qur'ani ma'as-safaratil kiramin bara. Orang yang pandai baca Quran, maka akan tinggal bersama Jibril. Subhanallah, di surga nanti. Ya, maka kita bersyukur, kita beruntung. Ya, hati kita ditanamkan keyakinan dan kita nggak main-main dengan Quran. Kita nggak pernah main-main. Ya, apa yang Quran katakan sam'an wa ta'atan. Nah, tapi ayat ini menggambarkan orang-orang kafir. Allah sudah berikan kitab yang jelas. Ini jelas loh Quran ini, petunjuk buat kalian. Disampaikan oleh Allah juga turunnya di Lailatul Qadar, itu malam penuh keberkahan. Sesuatu yang turun di malam yang penuh keberkahan pasti sesuatu itu mulia. Makanya yang turun di malam itu siapa Ibu? Yang turun ke bumi siapa? Itu Lailatul Qadar. Masih ingat enggak itu tentang ayat itu? Ya, coba diketik. Yang turun ketika Lailatul Qadar makhluk Allah itu siapa? Tanazzalu ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikah. Subhanallah. Bukan hanya malaikat Jibril yang turun, tapi semua malaikat Allah turun ke bumi termasuk Jibril. Pertanyaan saya, malaikat-malaikat itu makhluk yang mulia atau enggak? Mulia. Karena nggak pernah maksiat. Nah, makanya yang turun malam itu hebat, itu dahsyat. Bahkan dijelaskan oleh Allah.
Siapa yang membawa Quran itu? Jibril, malaikat paling mulia. Siapa yang membawa Quran ke manusia? Rasulullah, nabi yang paling mulia. Tapi ya, mereka mungkin masih kurang yakin. Memang yang menurunkan siapa itu? Profilnya seperti apa? Allah yang menurunkan. Ya, untuk apa? Untuk kasih sayangnya kepada kalian. Tapi ternyata ujung-ujungnya apa? Tetapi mereka tetap dalam keraguan dan bermain-main. Naudzubillah. Ya, ini hatinya sudah membatu itu. Lalu ayat 10, 11, 12, 13 ini berbicara tentang adab. Jadi rutenya begitu. Ya, rutenya tuh menarik tuh, memang selalu Allah kasih nabi dulu, Allah utus nabinya, membawa penjelasannya, dikasih petunjuknya, disampaikan profilnya, tapi masih mendustakannya, maka sudah azab. Nah, itu tuh rutenya begitu memang dari dulu ya. Allah tuh nggak tiba-tiba langsung mengadab, tidak. Makanya kita pun sama ketika mendidik anak, ya kan, kasih nasihat dulu, peringatan dulu, kasih dulu sentuhan kolbu dulu, ya. Dek, ayah, bunda, ini maunya adik begini ya. Adik ikuti nih, gurunya sudah memberikan arahan adik harus begini di kelas, begini. Nah, lalu orang tua juga memberikan sentuhan hati. Ayah bunda cari uang buat adik belajar supaya adik jadi anak yang soleh, soleha, bermanfaat ya. Nah, tapi kalau sudah dijelaskan itu kebutuhan semua ayah bunda penuhi ya, adik mau apa ayah bunda beliin ya. Tapi kalau semua itu sudah dilakukan tapi anaknya buat ulah, buat masalah, bahkan ngeyel, bandel, kira-kira apa yang kita sampaikan kepada anak tuh? Ya sudah hukuman. Nah, orang tuh sudah hukuman. Pokoknya kalau adik mengulang lagi begini, uang jajannya nggak dikasih. Ya, nggak usah sekolah, di rumah aja. Nah, maka Allah pun sama Ibu, ketika sudah dijelaskan semuanya kemudahan Allah sudah berikan, tetap membangkang, tetap mendustakan, maka sekarang Allah bicara adab. Ya, apa kata Allah? Ayat 10, 11, 12. Saya minta dibacakan Ibu Indarwati, boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 10. Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas. Ayat 11. Yang meliputi manusia inilah azab yang pedih. Ayat 12. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, lenyapkanlah azab itu dari kami, sungguh kami akan beriman. Ayat 13. Bagaimana mereka dapat menerima peringatan, padahal sebelumnya pun seorang Rasul telah datang memberi penjelasan kepada mereka. Alhamdulillah. Syukran Ustaz. Wan jazaakillah khair. Bapak Ibu dirahmati Allah. Ya, maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas. Nah, inilah salah satu makna kenapa ini disebut surah Ad-Dukhan. Ya. Jadi ada dua pendapat ulama. Ad-Dukhan yang dimaksud, yang pertama itu adalah nanti asap ketika di hari kiamat. Tapi Ad-Dukhan yang kedua, ada ulama mengatakan memang ini terjadi di kota Mekah saat itu. Ketika Nabi sudah mendakwahi kaumnya, tapi kaumnya tidak juga beriman, Nabi meminta kepada Allah agar diberikan peringatan. Maka didatangkan asap tebal saat itu di Mekah, ya, kepada orang-orang Mekah supaya mereka beriman, supaya mereka mau sadar. Maka Allah katakan di sini, tapi jumhur ulama, saya sampaikan dulu, jumhur ulama mengambil pendapat yang pertama. Ad-Dukhan di sini itu lebih banyak ulama mengerucut kepada pendapat yang pertama, yaitu asap yang terjadi nanti di hari kiamat. Ya, tapi
yang kedua pun silahkan kalau ibu ingin mengambil pendapat itu, dua-duanya itu adalah ijtihad ya ulama ya. Nah, kita kembali, maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas. Nah, di sini mulai adab tuh. Ya, yang meliputi manusia, inilah adab yang pedih. Jadi kalau adab yang Allah sampaikan itu selalu Allah kasih ujung tuh ada alimun, ada syadidun, ya itu adzabun syadid, adzabun alim. Itu untuk menggambarkan azabnya itu nggak main-main, ya nggak sekedar azab tapi pedih, subhanallah, dahsyat, syadid. Nah, tapi apa yang terjadi ketika azab itu datang? Ya, mereka berdoa, ya Tuhan kami, lenyapkanlah azab itu dari kami, sungguh kami akan beriman. Nah, ini persis kejadian Nabi Yunus alaihissalam. Bapak Ibu masih ingat cerita Nabi Yunus alaihissalam ketika mendakwahi kaumnya tapi nggak juga beriman. Lalu Allah katakan kepada Yunus, tunggu 3 hari. Kalau kaummu belum beriman, aku akan kirimkan azab. Tapi Nabi Yunus tidak sampai 3 hari, sudah pergi meninggalkan kaumnya. Dan di hari ketiga benar Allah kirimkan azab tuh, di hari keempat. Kepada kaumnya Yunus. Dikirim ke langit tiba-tiba gelap, ada halilintar menghantam, menyambar. Tapi apa yang terjadi kepada kaumnya Yunus? Ya, mereka mengatakan, amanna bi Rabbi Yunus, amanna bi Rabbi Yunus, amanna bi Rabbi Yunus. Kami beriman kepada Tuhannya Yunus, kami beriman kepada Tuhannya Yunus. Subhanallah. Ketika sudah datang azabnya, baru dia ikrarkan dia beriman. Memang begitulah keadaannya. Itu dari dulu tuh begitu. Ya sama kalau tadi orang tuanya marah-marah tuh anaknya ternyata masih nggak juga mau belajar, ya, nggak juga mau nurut, padahal semua sudah dipenuhi dengan kasih sayang. Wah, itu anaknya dihukum. Lalu anaknya mengatakan, ampun bunda, ampun ayah, ampun. Adek janji, adek nggak ngulangin lagi. Adek mau belajar, adek mau nurut. Subhanallah. Nah, tapi lihat. Di ayat 13. Bagaimana mereka dapat menerima peringatan padahal sebelumnya pun seorang Rasul telah datang memberi penjelasan kepada mereka. Jadi ayat ini ya menunjukkan bahwa orang-orang kafir itu memang dia main-main tuh. Jadi ketika dalam keadaan sulit ya minta tolong sama Allah. Itulah tema kita tuh, di saat sulit tuh minta tolong sama Allah. Begitu sudah lapang, sudah hilang azab, kembali lagi tuh untuk apa? Untuk kufur, kembali lagi dalam kekufuran. Ya itulah keadaan orang kafir. Maka kalau ini terjadi kepada kita, naudzubillah, khawatir kita mensifati sifat-sifat orang-orang kafir. Ya, tapi kita tidak sampai keluar dari Islam lah. Mungkin kita ini hanya kalau lagi susah, lagi banyak masalah, lagi sumpek, itu tahajud ya, tahajudnya lama sampai meneteskan air mata. Tapi kalau sudah lapang, kadang-kadang lupa sholatnya. Ya, makanya terkadang Allah mempertahankan kita supaya bertahan dalam kesumpekan, kesulitan, kegelisahan. Tujuannya supaya Allah tetap melihat kita merintih, menangis di tengah malam itu untuk sujud, untuk meminta kepada Allah. Itu Allah nggak mau kita jauh dari Allah, Ibu. Itu cara Allah dilempar dengan masalah. Makanya kalau ada masalah yang mendekatkan kita kepada Allah, itu sebenarnya nikmat. Ya, itu namanya nikmat tuh. Jadi ketika Ibu dihantam masalah, tapi masalah itu mendekatkan kita kepada Allah, itu rezeki namanya, itu nikmat. Karena rezeki itu adalah segala apapun yang Allah berikan dan mendekatkan kepada Allah, itu rezeki. Makanya teman soleh rezeki, ya kan? Karena teman soleh itu pasti mengantarkan kita untuk dekat dengan Allah. Suami soleh itu rezeki, anak soleh itu rezeki, majelis yang soleh itu rezeki, karena mengingatkan kita kepada Allah.
Nah, supaya kita ndak sempit dan kita ini tidak menjadi hamba Allah yang butuh Allah itu ketika kita mau saja, ya. Kalau sudah lepas kesulitan seperti tidak butuh Allah. Padahal kita ini fakir, ya ayuhan nas antumul fuqara. Ya, kita ini manusia dan butuh Allah. Kapanpun kita butuh Allah. Lagi seneng kalau nggak butuh Allah, lagi seneng, kesenangan kita bisa membuahkan bencana, bisa maksiat karena sebab kelapangan. Ya, contohnya sudah banyak, Ibu. Dulu waktu belum jadi pejabat mah, ya ke masjid, sholat. Begitu sudah jadi pejabat, sudah nggak sempat tuh ke masjid. Yang ada korupsi. Nah, maka rasa nyaman yang Allah berikan, ya, kalau tidak membuat kita dekat dengan Allah, jangan-jangan itu musibah. Hati-hati tuh, ya. Makanya gelisah ketika kita jauh dari Allah. Ada doa yang luar biasa kita baca setiap surat dibaca, fala takilni ila nafsi torfata ain. Ya Allah, jangan engkau lepaskan, jangan engkau tinggalkan aku, jangan engkau biarkan aku untuk mengurus diriku walau sekejap mata. Jangan, ya Allah. Kenapa? Karena itu celaka. Mencelakakan. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, inilah gambaran orang-orang kafir, ya. Mereka sudah diberi peringatan, ya, tapi ternyata mereka mengulang lagi kesalahan. Diperingatkan lagi, mengulang lagi kesalahan. Lalu di ayat 14-nya, ya, 14 15, ya, saya minta Bapak Agus boleh 14-15. Artinya, Pak? Ya, betul, artinya 14, 15, 16. Kemudian mereka, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mereka berpaling darinya dan berkata, dia itu orang yang menerima ajaran dari orang lain dan orang gila. Sungguh, kalau kami melenyapkan azab itu sedikit saja, tentu kami akan kembali ingkar. Ingatlah pada hari ketika kami menghantam mereka dengan keras, kami pasti memberi balasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Pak Agus. Bapak Ibu dirahmati Allah, inilah keadaan orang-orang kafir, ya. Kemudian mereka berpaling darinya dan berkata, ketika Rasulullah itu mendakwahi, ya, mereka justru berpaling lalu menghina Nabi. Ya, mereka mengatakan Muhammad itu atau dia itu orang yang mendapat ajaran dari orang lain dan orang gila. Naudzubillah. Ini yang tadi saya katakan. Mereka mengira Quran itu dari Jibril, Quran itu dari jin bahkan. Muhammad itu belajar sama jin. Lalu disampaikan kepada kita. Memang dasar itu orang gila. Nah, itu yang mereka katakan. Dan kata Allah, kalau kami lenyapkan adab itu sedikit, tentu kamu akan kembali ingkar. Ini tabiat mereka. Kalau adabnya dihilangkan, ingkar lagi. Subhanallah, ya, dihilangkan, ingkar lagi. Ya, kalau kita melakukan hal yang sama, maka jangan-jangan kita muslim sih kita, tapi mensifati sifat-sifat orang-orang musyrik. Ya, kalau lagi susah, datang ke Allah. Begitu senang, lupa lagi, nggak sholat lagi. Ya, dapat nikmat, nggak mau lagi untuk infak sedekah. Tapi begitu susah, dia nangis-nangis sama Allah. Nah, jangan-jangan itu sifat-sifat musyrik yang ada dalam diri kita. Walaupun kita muslim, ya, kita tidak bisa dihukumi kita murtad, tidak. Tapi sifat-sifatnya itu yang kita ikuti. Makanya ada satu hadis begini. Araf Allah. Siapa yang dia kenal Allah ketika sempit, ya, siapa yang ingat Allah ketika sempit, ketika lapang, mohon maaf. Siapa yang mengingat Allah ketika lapang, maka Allah akan mengingatnya ketika sempit. Nah, itu subhanallah, itu luar biasa. Jadi siapa yang mengingat Allah ketika dia lapang, Allah akan mengingatnya ketika dia sempit. Nah, ayat 16
pada hari itu kami menghantam mereka dengan keras, kami pasti memberi balasan. Ya, subhanallah. Menghantam keras itu karena memang mereka dihancurkan oleh Allah, ya, diberikan adab yang pedih. Maka bahasa Qur'annya mengatakan hantaman yang keras itu maksudnya adabnya pedih, dan kami pasti memberi balasan. Ya, ini janji Allah. Muntakim, inna muntakimun. Allah itu al-muntakim, yang maha membalas. Muntakim itu artinya membalas. Jadi kalau ada orang yang mendustakan apa yang Allah sudah berikan, apa yang Rasulullah ajarkan, dan itu sebuah kebenaran, pasti ada balasan. Jadi tidak benar kalau ada orang yang mengatakan, orang-orang ateis, orang-orang yang tidak beragama, dia katakan setelah mati sudah mati, nggak ada lagi balasan. Nah, padahal apa kata ulama? Al-yaum, hari ini, amalun bila hisab. Hari ini itu kita beramal tanpa ada hisab, tanpa ada balasannya. Tapi ya, nanti ketika sudah waktunya, hisabun bila amal, kita akan dihisab, kita akan dihitung, kita akan dibalas tanpa bisa beramal. Artinya setiap amal itu ada balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semua itu ada balasannya. Nah, ayat 17-18. Ayat 2 ayat terakhir, ya. 2 ayat terakhir saya minta Ibu, siapa nih yang on cam? Hanya sedikit yang on cam ya. Oh, Ibu Nuresti, boleh Ibu? Ayat 2 ayat terakhir ya. Boleh Ustaz, makasih Ustaz. Sama Ibu. Ayat 17, dan sungguh sebelum mereka kami benar-benar telah menguji kaum Fir'aun, dan telah datang kepada mereka seorang rasul yang mulia. Ayat 18, dengan berkata, serahkanlah kepadaku hamba-hamba Allah Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang dapat kamu percaya. Shadaqallahul azim. Makasih Ustaz. Ibu jazakallahu khair. Allahumma arhamna bil Quran. Bapak Ibu dirahmati Allah. Ya, Allah memberikan contoh yang nyata sebelum Nabi SAW itu ada Nabi yang juga mulia, Rasul yang juga mulia, namanya Musa alaihissalam. Ya, Nabi Musa itu diutus untuk mendakwahi Fir'aun. Tapi sebagaimana cerita yang kita ketahui di dalam surah Bani Israel misalnya, itu bagaimana Yahudi atau kaum Bani Israel berkali-kali mengatakan kami akan beriman. Kalau Allah berikan ini kami akan beriman. Kalau Allah berikan ini kami akan beriman. Dan semua Allah kabulkan itu. Mereka minta mana wasalwa, ya, hidangan dari langit itu Allah kasih. Mereka minta diselamatkan dari Fir'aun, kejaran Fir'aun. Allah selamatkan, bayangkan. Tapi ujung-ujungnya apa? Apakah mereka beriman? Sebagian besar mereka tetap ingkar dan mendustakan. Makanya Allah hancurkan itu. Ya, Bani Israel itu banyak kaumnya Musa, Allah hancurkan itu yang kufur. Jadi ayat-ayat yang kita bahas ini adalah memberikan pesan kepada kita bahwa janganlah kita seperti orang-orang yang terdahulu. Ketika Allah sudah memberikan rahmat kepadanya, kasih sayang kepadanya, kasih sayang secara batin dengan dikirimkan Al-Quran sebagai petunjuk, kasih sayang secara zahir dengan dikirimkan Rasulullah sebagai rule of modelnya, ya, yang bisa diikutinya. Tapi semua itu dianggapnya adalah dongeng masa lalu, dianggapnya adalah hanya main-main, sehingga mereka tidak sedikit pun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kalau naudzubillah hari ini Allah memberikan kesumpekan, kesulitan, mungkin dalam negara kita ini pun sedang mengalami kesumpekan, kesulitan, jangan-jangan kita memang jauh dari Al-Qur'anul Karim. Ya, coba kita kembali lagi kepada Al-Qur'anul Karim. Karena Rasulullah menjamin
taraktu fikum amroini, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Fa in tamassaktum bihima, kalau kalian berpegang kepada kedua-duanya, lan tadillu abadan, gak akan tersesat selama-lamanya. Apa yang dua itu? Al-Quran wa sunnati Rasulillah. Ya, maka Bapak Ibu dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang kita bahas pagi hari ini menambah hasanah, menambah kebaikan. Maka sekali lagi bersyukurlah kita, beruntunglah kita, karena setiap pagi kita masih diberikan kesempatan untuk terus mengkaji, mentadabburi ayat demi ayat, sehingga kita memahaminya dan kita bisa mengambil pelajaran dari setiap kisah-kisah yang ada. Ya, syukron ala husni istima'ikum, jazaakumullah khair. Saya mohon izin tidak bisa tanya jawab karena saya harus berangkat ke Tangerang, ya, ke Cisauk, ya. Sekali lagi jazaakumullah khair, wallahu yubariku fikum. Saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu di tahun baru ini semangat baru, imannya iman yang baru, amal solehnya bertambah, dan Allah kuatkan lagi istiqomah ketika Allah takdirkan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair, Ustaz Taufik fi amanillah di perjalanan. Semoga selamat sampai tujuan. Dan terima kasih banyak Bapak Ibu, ayah bunda semua atas kesempatan pagi hari ini membersamai Titik Balik, ya Bapak Ibu. Sebelum saya tutup, izin ada satu video yang melewat Bapak Ibu. Ini terkait dengan penyelenggaraan kelas eksklusif tanggal 20 sampai 21, ya. Jadi bismillah, kita sama-sama saksikan dulu satu video yang berikut ini. Baik Bapak Ibu, ayah bunda semua, izin untuk yang mau daftar kelas terampil bermuamalah series level 1 pagi hari ini, Kak Dira sudah kirim link daftarnya di kolom chat, ya, insya Allah. Dan Bapak Ibu, ayah bunda, besok kita juga insya Allah akan menyelenggarakan satu kelas reguler, tapi ini cukup eksklusif insya Allah, dan Alhamdulillah kita mengundang salah satu narasumber yang luar biasa juga, ya, beliau adalah Teh Ginan Rinda. Jadi setelah kelas ini mungkin nanti akan dikirim beberapa informasi flyer terkait dengan esok hari. Jadi pertama-tama Nuga minta tolong untuk sama-sama bantu menyebarluaskan informasi webinar besok pagi supaya makin banyak orang Allah hadirkan, makin banyak manfaat bisa kita sama-sama dapatkan, ya, insya Allah. Untuk itu Bapak Ibu, ayah bunda semua, mari sama-sama kita akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, ayah bunda semua, sehat-sehat. Semoga Allah limpahkan banyak kebaikan dan keberkahan buat kita hari ini. Amin ya rabbal alamin. Sekian, Nuga izin tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.